Nah, berkaitan dengan pendataan non-ASN yang ada di laman BKN, ini kita mendapati juga informasi Pasalnas. Di video kali ini kita akan menyampaikan dua informasi. Yang pertama dari Pasalnas, yang kedua dari info forum FG PPNS yang ditujukan kepada rekan-rekan KODP dan TL. Di sini ada 8 catatan penting yang wajib diketahui. Info ini wajib diketahui walaupun Bapak Ibu yakin lulus tahun 2024. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Baik, kita akan sampaikan terlebih dahulu informasi dari FG PPNS ya. Ini adalah hasil audiensi yang kemarin dilakukan di Jakarta Senin 22 Januari bersama rekan-rekan yang berangkat audiensi ke Jakarta dari forum status P ya. Nah, ini juga bersamaan dengan mereka dan ini adalah ke Kemenpan RB. Di mana hasil catatan yang diberikan adalah sebagai berikut ya. Perekrutan 2024 diupayakan untuk menyelesaikan THK 2 guru yang terdata di database dan tidak terdata di database BKN. Nah, ini Bapak Ibu, jadi tetap akan diselesaikan di 2024 khususnya THK 2, baik yang masuk ke dalam database BKN maupun yang tidak. Intinya Bapak Ibu sebenarnya untuk penyelesaian dari database BKN ini adalah melalui skema Quick Win 2 ya sebenarnya, karena pada prinsipnya untuk Quick Win 1 adalah dengan seleksi. Kemudian yang kedua, sesuai dengan pasal 66, honorer November 2023 sampai dengan Desember 2024, setelah itu harus berstatus ASN P3K karena honorer di lembaga negeri diselesaikan di 2024. Sebenarnya ini catatan yang terdapat dalam Undang-Undang ASN tahun 2023 yaitu pasal 66 yang berkenaan dengan mekanisme penyelesaian honorer agar diangkat semua menjadi ASN. Kemudian catatan ketiga, kewenangan pengangkatan ASN P3K guru SMK adalah kewenangan provinsi, sedangkan PAUD, SD, SMP merupakan kewenangan daerah, kabupaten, kota. Ini jelas ya, SMA, SMK, dan SLB itu adalah di provinsi. Kemudian sebelum tanggal 31 Januari 2024, pemerintah daerah wajib mengusulkan data kebutuhan tenaga honorer ke pusat. Ini jelas bagaimana permintaan untuk data CSN tahun 2024. Kemudian poin kelima, pusat akan menginformasikan jumlah formasi yang dibutuhkan daerah pada bulan Februari 2024. Ya jelas karena memang akhir pengusulan dari daerah adalah 31 Januari, nah, maka nanti hasil formasinya akan diumumkan di Februari. Kemudian catatan ke-6, di tahun 2024 tenaga honorer tetap mengikuti seleksi CSN dengan 2 jalur. Pertama, alokasi khusus dan alokasi umum atau formasi khusus dan umum ya. Ini tetap Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu status P yang kemarin P1, P2, dan P3 itu nanti adalah jalur untuk pelamar khusus ya. Artinya nanti meskipun tes akan ada kebijakan-kebijakan soal yang lebih mudah. Kemudian untuk pelamar umum atau P4 ini tetap dibuka dengan catatan jika memang Pemda membuka status P4-nya. Ya tentu di dalamnya ada guru swasta dan guru PPG. Kemudian poin ke-7, mengikuti seleksi P3K adalah minimal 20 tahun. Nah, untuk poin 7 ini tidak begitu jelas maksudnya seperti apa. Barangkali ini berkaitan dengan batas usia yang minimal ya untuk pelamar P3K. Poin ke-8 dari FG PPNS ini adalah formasi di setiap daerah menyesuaikan anggaran daerah masing-masing. Karena untuk belanja aparatur itu terkunci dari pusat hanya 30-40% dari keseluruhan dana yang ditransfer. Nah, berkaitan dengan usulan ini juga nanti akan ada kaitannya dengan rekan-rekan apakah akan menjadi part-time ataupun full-time terkait rekrutmen dari Quick Win 2 ya, yaitu skema Undang-Undang ASN tahun 2023. Nah, bicara tentang solusi penataan Quick Win tadi, ini yang kita ulangi lagi bahwa untuk Quick Win 1, di mana penyelesaian honorer ini tetap lewat rekrutmen ya, yang terus berjalan, termasuk CSN tahun 2024. Yang mana data non-ASN yang awalnya adalah 2,3 juta akan tersisa menjadi 1,6 juta saja. Nah, 1,6 juta ini nanti akan diselesaikan melalui Quick Win 2, di mana Quick Win 2 ini menggunakan Undang-Undang ASN tahun 2023, di mana nanti undang-undang ini akan menyediakan mekanisme yang lebih adil untuk honorer sektor tertentu dan juga dengan skema paruh waktu. Nah, ini untuk honorer tertentu.
Termasuk diantaranya adalah mereka yang kalah perangkingan, yang tidak ada formasi, dan anggaran yang terbatas. Ini akan masuk pada waktu, namun tidak berlaku untuk rekan-rekan di kesehatan. Kemudian penyelesaian ketiga adalah dengan Quick Win 3 melalui rekrutmen 2024 secara lebih besar namun tetap selektif. Jadi Bapak Ibu, ini adalah skema penyelesaian sesuai dengan target sampai dengan Desember 2024. Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu, nanti itu akan tetap diselesaikan meskipun di 2024 tidak selesai. Bahkan di tahun 2025 sampai 2026 bocorannya itu tetap akan dilakukan penyelesaian tenaga non-ASN ini. Nah, berkaitan dengan pendataan non-ASN yang ada di laman BKN, ini kita mendapati juga informasi Parselnas. Yang pertama adalah penyelesaian proses pengangkatan tenaga honorer untuk menjadi P3K di 2024 ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen ASN ya, di mana penyelesaian tenaga honorer ataupun non-ASN ini paling lama dilaksanakan 31 Desember 2024. Ini jelas ya, meskipun sebagaimana kami katakan tadi, rekrutmen ini akan tetap bertahap juga dan bisa jadi melewati dari batas Desember 2024. Kemudian setelah itu instansi pemerintah tak bisa lagi ya untuk merekrut honorer. Artinya memang honorer yang tersisa saja yang nanti akan diselesaikan. Maka itu penting kiranya untuk para honorer untuk tahu bagaimana proses tahapannya. Sedangkan yang ketiga adalah melalui data BKN kemarin yang diverifikasi ada 2,3 juta, bahkan mencapai 3 juta. Nah, nanti tahapan pengangkatan tenaga honorer ini berdasarkan database tersebut. Tentu penasaran kan apa saja tahapan dalam proses pengangkatan non-ASN P3K 2024 ini yang menggunakan mekanisme undang-undang ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak lulus pada seleksi tahun 2024, nanti mekanisme pengangkatan dengan Quick Win 2 melalui undang-undang itu akan tetap dilaksanakan. Kemudian yang keempat, sebagaimana disampaikan oleh Kemenpan RB bahwa pemeringkatan kinerjalah yang akan jadi proses pemilihan dan seleksi tanpa tes ya, honorer menjadi P3K 2024. Nah, ini adalah mekanisme untuk undang-undang ASN di mana sebenarnya tetap ada juga yang tanpa tes dengan melihat masa kerja dan umur daripada rekan-rekan semua. Ini bagi yang tidak lulus ya. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang memang nanti pada seleksi CSN 2024 tidak lulus, nanti akan ada mekanisme pengangkatan honorer menjadi ASN dengan mekanisme undang-undang ASN. Nah, berikut adalah tahapannya. Di mana tahapan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 pertama adalah akan memakai model pemeringkatan, bukan ambang batas. Ini ya bocorannya untuk Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada lagi nanti ambang batas bagi rekan-rekan pelamar pada CSN 2024, khususnya untuk pelamar khusus ya. Kemudian yang kedua, jika dari database BKN itu nanti Bapak Ibu lolos dari validasi dan verifikasi, maka Bapak Ibu akan masuk pada platform khusus untuk penilaian kinerja Bapak Ibu yang tanpa tes ya. Ini. Kemudian yang ketiga, melalui prioritas, di mana para tenaga honorer yang ada di urutan puncak pemeringkatan maka akan menjadi prioritas pengangkatan menjadi P3K di tahun 2024. Jadi Bapak Ibu, mekanisme ini tadi tetap diberlakukan ya, sebagaimana kita jelaskan. Yang pertama adalah dengan seleksi biasa CSN 2024, yang kedua adalah dengan undang-undang ya. Dengan undang-undang inilah nanti akan diberlakukan beberapa afirmasi termasuk masa kerja dan usia Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu di antara informasi dari Parselnas yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait rekan-rekan kode P dan kode TL ya. Artinya untuk kode P dan kode TL, kalau Bapak Ibu nanti mengikuti seleksi CSN 2024, maka tetap menggunakan tes, namun soalnya akan lebih mudah bagi pelamar khusus. Namun jika tidak lulus juga, kita akan masuk pada Quick Win kedua, akan ada mekanisme pengangkatan melalui skema Undang-Undang ASN tahun 2023. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.